Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusli, satu-satunya YouTuber yang memiliki Jambul Prambanan Jambul Khatulistiwa. Ini adalah gelaran yang diberikan oleh netizen Indonesia karena saya sebelum ini pernah ke Candi Prambanan, guys. Dan juga saya pernah pergi ke Monas. Jadi mereka membayangkan rambut saya ini mewakili Jambul Prambanan, Candi Prambanan dan juga Monas, guys. Oke, keren banget. Dan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini segala doa kita, kebaikan kita diterima oleh Allah SWT, diberi kesehatan yang baik, umur yang panjang, dan juga yang paling penting diberi kesehatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, guys. Doakan saya juga semoga saya ketemu jodoh, jangan jomblo terus, guys. Amin. Dan terima kasih buat Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe, dan juga memberikan video-video terbaik kepada saya untuk saya menambahkan pengetahuan saya tentang Indonesia, guys. Terima kasih banyak buat Anda karena Anda lah channel ini bisa membangun sejauh ini. Keren banget. Oke, guys, terima kasih juga. Dan saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton. Semoga Malaysia, Indonesia tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu lagi video tentang Singapura dan China, ataupun Singapura dan Tiongkok rasanya, ataupun Shanghai macam tu. Sebenarnya menjadi laluan pelabuhan besar dunia, okay? Tapi Indonesia akan menggeser mereka daripada memegang tahta sebagai pelabuhan tersibuk di dunia. Saya kurang tahu tersibuk atau terbesar, guys. Jadi kita akan menonton video ini untuk meringkai segala sebabnya kenapa Indonesia akan menggeser dua negara ini menjadi pelabuhan terbesar atau tersibuk di dunia, guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan. Mungkin karena Indonesia itu negara kepulauan, yang kedua mungkin negara Indonesia itu juga merupakan negara yang sedang menjadi tumpuan para pelabur. Jadi banyak perusahaan-perusahaan raksasa datang ke sana. Jadi ini akan mempengaruhi datangnya kesibukan yang akan terjadi di Indonesia. Jadi mungkin itu yang akan terjadi. Jadi ayo kita sama-sama bahaskan di video ini biar lebih jelas dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Daripada channel Kiki Koto harus di subscribe, like, share, Indonesia siap-siap geser Singapura dan Shanghai jadi pelabuhan Cina tersibuk ini di dunia. Tersibuk, guys, bukan terbesar, tersibuk. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat bisa mengalahkan pelabuhan di Shanghai, China dan Singapura. Terlebih jika pelabuhan yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo itu bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dalam sektor jasa pengiriman. Dengan dibangunnya Patimban dan bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk, maka dapat menyamai bahkan mungkin mengalahkan Shanghai dan Singapura. Begitu kata Budi Karya Sumadi dalam Public Expose Pelabuhan Patimban. Budi menjelaskan pelabuhan internasional Patimban mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan total kapasitas mencapai 7,5 juta teus. Pelabuhan ini nantinya dapat melayani pengiriman barang seperti peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur, dan komoditas lainnya untuk diangkut kapal-kapal besar dan dikirim ke berbagai kota di seluruh dunia. Pembangunan pelabuhan internasional Patimban secara keseluruhan diprediksi akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Adapun pertimbangan utama dibangunnya pelabuhan internasional Patimban ini untuk mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang, dan mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya, khususnya di wilayah Jabodetabek. Keberadaan pelabuhan internasional Patimban ini juga dirancang untuk memperkuat pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Diketahui pelabuhan internasional Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi 43,2 triliun rupiah di area seluas 369 hektar dan lahan cadangan seluas 356 hektar. Proyek dikerjakan dalam 4 tahap pembangunan. Tahap pertama telah rampung dan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Minggu 20 Desember 2020.
Pembangunan tahap pertama menyedot anggaran 14 triliun dari APBN dan pinjaman Japan International Cooperation Agency atau JICA. Pada tahap pertama, pelabuhan secara fisik meliputi bangunan dan kapasitas sebesar Pelabuhan Tanjung Priuk, termasuk area terminal, seawall, jalan akses, jembatan penghubung, dan juga terminal kendaraan. Adapun objek fisik yang direncanakan siap beroperasi antara lain terminal peti kemas sepanjang 150 meter, lapangan peti kemas 35 hektar berkapasitas 250.000 kontainer berukuran 20 kaki, dan terminal untuk 218.000 unit kendaraan. Selain Pelabuhan Patimban, Indonesia juga memiliki pelabuhan lain yang siap mengalahkan Singapura dan juga Shanghai. Ada banyak pelabuhan guys. Atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co Ltd menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk optimalisasi terminal multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung, serta untuk pengembangan Pelabuhan Hub Internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung disiapkan menjadi pesaing Pelabuhan Singapura. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1, Ihsanuddin Usman mengatakan, dari potensi ekonominya sebesar 30 miliar dolar atau 420 triliun rupiah dengan kurs 14.000 rupiah. Sebentar guys. Oke, kalau menurut saya itu kan seperti yang kita tahu juga, Indonesia itu negara kepulauan yang paling besar di dunia. Memiliki bandara terbanyak di dunia, antara yang terbanyak di dunia dan memiliki bandara internasional terbanyak di dunia. Jadi saya tidak aneh kalau apabila Indonesia itu juga memiliki pelabuhan internasional bertaraf dunia terbanyak di dunia juga, bahkan tersibuk di dunia juga. Karena menurut saya Indonesia itu kan negara kepulauan nih, dan banyak perusahaan-perusahaan yang memerlukan pengangkutan yang besar itu tidak semestinya melalui udara. Kalau melalui udara kan habis mobil-mobil diangkut melalui udara. Jadi untuk memastikan pembangunan secara merata begitu, saya sering suka mendengar apabila Presiden Jokowi mengatakan infrastruktur, melakukan hilirisasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia melalui infrastruktur, dan infrastruktur itu salah satunya adalah pelabuhan guys. Dengan adanya pelabuhan, daya ketersampaian produk daripada mancanegara yang banyak itu akan mudah sampai di Indonesia guys. Jadi tidak perlu datang ke Pulau Jawa untuk mendapatkan produk seperti apa yang ada di Pulau Jawa, tapi cuma perlu di tempat itu karena sudah ada infrastruktur yang bagus yang bisa membuatkan produk-produk yang ada di Pulau Jawa itu bisa datang ada di kawasan-kawasan yang lain guys. Jadi menurut saya wajar ya, dan Indonesia memperkuat dari segi pelabuhannya, karena menurut saya Indonesia itu negara yang besar, memiliki pulau yang banyak, dan setiap pulau itu pula memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki sumber alamnya yang berbeda-beda, memiliki suasananya dan juga kekayaan yang berbeda-beda. Jadi maka wajar apabila Indonesia memberi fokus juga dalam pelabuhan infrastruktur pelabuhan untuk memudahkan perindustrian yang ada di sekitar tersebut guys. Jadi menurut saya apabila Indonesia dan Singapura menggeser Singapura dan juga Cina dari pelabuhan tersebut, menurut saya wajar-wajar aja guys. Kalau Anda bagaimana? Adakah Anda sependapat dengan saya, ataupun mungkin Anda memiliki opini pribadi yang bisa kita dengar ataupun bisa kita baca guys? Ayo ramaikan di ruang komentar guys. Lanjut. Kerjasama ini didorong oleh inisiatif pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Komoditas bongkar muat di pelabuhan selama ini adalah semen, barang konsumsi, dan juga CPO. Saat ini CPO menjadi komoditas yang dominan di pelabuhan ini. Kuala Tanjung mendapat perhatian besar karena letaknya di Selat Malaka sebagai selat tersibuk di dunia. Ia mengatakan kerjasama ini untuk mengembangkan fase 2, di mana pengembangan akan mencapai 4 fase. Untuk pengembangan sampai ke fase 4 dibutuhkan lahan seluas 3.400 hektar, sementara untuk fase 2 saja sebanyak 400 hektar. Selain itu, pada fase ini juga mencakup pembangunan kawasan industri, 90.000 lapangan kerja terbuka, dan ekonomi yang berkembang hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Usman menambahkan untuk fase 1 sudah selesai akhir tahun lalu dan sudah berjalan. Sekarang masuk fase 2. Joint venture ditargetkan pada pertengahan tahun depan.
Joint venture tugasnya untuk memaksimalkan fase 1. Dirinya belum menyampaikan nilai investasi, namun menurutnya akan signifikan. Direktur Utama Pelindo 1, Dian Rahmawan, mengatakan penandatanganan ini untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurutnya, ruang lingkup HOA ini meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayanan langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya, serta joint workshop untuk menyusun business plan dan commercial terms yang layak dengan menyertakan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal sebagai bagian dari keseluruhan proyek. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Raden Agung H. Purnomo, mengharapkan Pelabuhan Kuala Tanjung bisa menjadi kawasan industri kelas dunia. Dengan penandatanganan ini, menurutnya akan semakin banyak kargo yang masuk. Dengan terintegrasi dengan pelabuhan bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan. Dari berita ini, kita doakan saja semoga Indonesia yang memiliki visi sebagai pusat maritim dunia, karena laut paling strategis di dunia mengapit Indonesia, bisa menjadikan kita sukses membangun pelabuhan komersial tersibuk di dunia yang bisa mesejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Udah habis, guys. Terima kasih pada Anda yang mengirimkan video ini kepada saya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu infrastruktur pendukung utama yang harus dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung perekonomian menjadi negara maju Indonesia, guys. Jadi menurut saya untuk menjadikan Indonesia itu negara yang memiliki kekuatan ekonomi superpower, semua infrastruktur ini harus dipersiapkan. Dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui video ini, kita bisa lihat bagaimana kesungguhan pemerintah Indonesia itu mahu membangunkan infrastruktur pelabuhan untuk menaik taraf juga, memodernisasi juga pelabuhan-pelabuhan Indonesia untuk memastikan keyakinan dan juga kepercayaan para investor dunia bisa makin kuat untuk terus menanamkan modal lebih besar di Indonesia. Dampak yang positifnya adalah semestinya akan meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia karena peluang pekerjaan yang makin banyak. Dan yang kedua, itu akan membuatkan Indonesia itu menjadi fokus ekonomi dunia, guys. Keren banget. Jadi menurut Anda, selain daripada pelabuhan-pelabuhan ini, apalagi yang Anda pikirkan Indonesia itu harus persiapkan agar Indonesia itu menjadi paket lengkap untuk investor dunia untuk masuk ke Indonesia, memantapkan lagi, menanamkan modal yang besar untuk perusahaan yang ada di Indonesia, guys. Jadi mungkin Anda boleh tuliskan di kolom komentar biar saya dan juga teman-teman lain juga bisa membacanya. Bagaimana pemikiran SDM Indonesia saat ini yang akan mendukung juga perekonomian Indonesia dan juga kemajuan Indonesia, guys. Oke, jadi sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Semoga mendapat sesuatu di video kali ini. Sukses terus buat Indonesia menuju negara maju, dan saya yakin Indonesia pasti bisa. Dan insya Allah sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.